waktu Indonesia Barat. Apa kabar semuanya adik-adik Kak Yuli? Semoga sehat selalu, apalagi kita masih di masa pandemi COVID-19 nih. Nah, kesehatan itu yang paling penting, dan pastinya jangan lupa menerapkan protokol kesehatan yang sudah diimbau pemerintah secara global. Oke adik-adik Kak Yuli, kembali Kak Yuli informasikan nih ya, bagi adik-adik Kak Yuli yang mau gabung dalam acara kreasi anak negeri, adik-adik Kak Yuli boleh gabung untuk yang berprestasi ya, baik di tingkat SD maupun di tingkat SMP. Nah, dalam acara kreasi anak negeri ini, adik-adik Kak Yuli boleh berbagi cerita sama teman-teman. Boleh yang mau ceritakan pengalamannya dengan mengikuti berbagai lomba, boleh di sini tempatnya. Kemudian yang bisa mendongeng, yang bisa bercerita, boleh juga gabung sama Kak Yuli di sini ya. Siarannya setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti biasa, di hari ini Kak Yuli nggak sendirian loh siarannya. Ada teman kamu yang sudah hadir, tapi siapa dia ya? Nah, nanti kita akan berbincang sama teman Kak Yuli yang cantik. Halo, namanya siapa nih? Boleh kenalan nggak? Namanya Anindya Elka Zahra. Saya dari kelas 3 Cordova, SDIT Asakina. Oke, panggilannya siapa tuh? Erkas. Erkas. Erkas senang nggak sih bisa sampai ke RRI untuk jadi narasumber alias bintang tamu Kak Yuli hari ini? Senang. Senang. Pertama kali atau sudah yang keberapa kali nih ke RRI? Pertama kali. Oh, pertama kali. Alhamdulillah langsung bisa jadi narasumber Kak Yuli nih. Berarti Erkas terpilih dari sekolahnya untuk jadi bintang tamu karena berbagai prestasinya, iya kan? Oke. Kak Yuli mau tanya, Erkas kelas berapa tadi? Kelas 3? Kelas 3. Umurnya berapa nih? Umurnya 9 tahun. 9 tahun. Oke. Erkas sekarang kan sekolahnya online nih. Nah, kegiatan Erkas biasanya selain diisi dengan sekolah online, apalagi sih kalau di rumah? Main bersama adik. Main sama adik. Kemudian menggambar bersama. Biasanya kalau Erkas bosan, Bunda selalu mengadakan kegiatan. Biasanya masak bersama. Oke, masak bersama. Erkas suka bantu Bunda masak. Biasanya masak apa sih? Kak Yuli penasaran nih. Masak puding. Wow, asik tuh Kak Yuli suka. Oke, jadi kegiatannya main sama adik, kemudian Bunda selalu ngajak masak. Nah, itu jadi hobi Erkas ya kalau mau masak? Iya, dikit. Dikit. Emang yang banyaknya apa sih hobinya? Bercerita sama menggambar. Hah, bercerita? Wah, berarti Erkasnya bagus dong, bisa bercerita? Bisa cerita apa sih biasanya? Erkas tuh suka ngarang atau suka ngarang cerita atau suka bercerita? Ngarang-ngarang. Oh, suka ngarang-ngarang cerita. Wah, prestasi di sekolahnya juga bagus dong kalau gitu. Oke, nanti kita akan dengarkan kira-kira hari ini cerita apa sih yang akan Erkas sampaikan. Nah, Kak Yuli mau tanya dulu, kalau prestasi Erkas di sekolah apa aja nih kalau Kak Yuli boleh tahu? Ada juara 2 lomba dialog bahasa Inggris bersama 3 teman lain. Juara 3 hifzul Quran. Juara 2 lomba bercerita. Juara 3 lomba bercerita kisah kelahiran Nabi Muhammad. Juara 2 tilawah wafaliman. Dan baru-baru ini juara 1 lomba bercerita dengan judul Semut Merah yang Sombong. Wow, itu menjadi juara 1 lomba bercerita. Itu ceritanya di mana lombanya waktu itu? Waktu itu online. Oh, lomba online. Yang ngadain dari siapa sayang? Dari sekolah. Dari sekolah SDIT Asakina Tanjung Pinang. Oh, dan Erkas juara 1. Itu diikuti berapa siswa sih waktu itu? Banyak. Banyak ya. Dan Erkas sebagai juara 1. Itu siapa sih yang ngajarin Erkas bercerita? Waktu di sekolah Ustazah Ayu, kalau di rumah Bunda. Bunda yang ngajarin. Oke deh, nah tadi ada juga juara 2 lomba dialog bahasa Inggris. Wah, itu Erkas ngikutin lomba dialog bahasa Inggris waktu kelas berapa? Waktu kelas 1. Waktu kelas 1. Emang waktu itu dialognya gimana sih lombanya? Kayak percakapan Inggris tapi sama 3 teman. Oh gitu, Erkas dapat juara 2. Itu yang ngadain juga sekolah. Wow, terus ada juga lomba hifzil Quran, itu dapat juara 3 ya. Kemudian lomba mewarnai ya tadi? Oh, lomba tilawah sama lomba bercerita ya. Oke, nah adik-adik tadi udah banyak kan berbagai perlombaan yang Erkas ikuti. Lomba bercerita, lomba dialog bahasa Inggris, hifzil Quran, dan masih banyak lagi.
memangnya cita-cita Erkas apa sih? Jadi guru. Jadi guru. Guru apa kalau boleh tahu? Guru Al-Quran. Oh, jadi guru Al-Quran. Bisa jadi guru ngajar ngaji juga suka ya. Oke deh, apapun yang penting itu pasti yang terbaik untuk Erkas. Dan didukung kan sama orang tuanya? Iya, angguk-angguk lah adik-adik teman Kak Yuli hari ini. Oke, itu dia Erkas dari SDIT As-Sakinah Tanjung Pinang. Nah adik-adik, nanti kita akan bercerita lagi ya sama Erkas tentang kegiatannya, tentang hobinya, kemudian aktivitas Erkas lainnya. Tapi setelah lagu yang berikut ini. Adik-adik, kita masih dalam acara Kreasi Anak Negeri ya. Untuk hari ini masih sama Kak Yuli dan juga Erkas dari SDIT As-Sakinah Tanjung Pinang. Halo teman-teman. Wah, luar biasa ya. Nah, Erkas kalau di sekolah suka pelajaran apa sih? Kesuka pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Siapa yang ngajarin bahasa Inggris kalau di sekolah? Ustazah Fitri. Ustazah Fitri. Kalau di rumah, Bunda? Susah nggak sih menurut Erkas? Enggak susah. Jadi memang Erkas senang, jadi nggak susah menurut Erkas ya. Kak Yuli agak susah nih sebut namanya Erkas. Oke deh, Erkas tadi berbagai lomba yang sudah Erkas ikuti, termasuk kemarin juga Erkas menjadi salah satu peserta lomba bercerita di RRI ya waktu itu, tapi diadakan secara virtual juga ya, jadi mengirimkan video. Erkas waktu itu dapat juara berapa? 2. Juara 2. Waktu itu siapa sih yang ngajarin Erkas lomba bercerita sampai akhirnya dapat juara 2? Bunda. Oke, susah nggak sih mendongeng itu belajarnya? Enggak. Kenapa nggak susah? Kan kita harus mempraktekkan juga menjadi peran yang ada di cerita itu. Nggak susah karena Erkas dari dulu sudah terbiasa suara-suaranya sama bercerita-cerita dulu, karena dulu pas Erkas kecil Erkas suka ngarang cerita. Oh, jadi memang udah ada bakatnya, kemudian ada besar semakin diasah bakat itu ya. Jadi mau jadi suara apa aja, Erkas oke. Tapi ada beberapa yang nggak bisa. Misalnya apa tuh yang sulitnya? Jadi suara apa? Suara nenek-nenek mungkin? Itu? Ih, bisa! Luar biasa loh adik-adik. Oke, kemudian yang nggak bisa apa kalau yang nggak bisa? Nggak tahu. Nggak tahu yang nggak bisa, tapi karena selama ini apa yang diminta selalu bisa ya. Oke deh, nah penasaran adik-adik kira-kira Erkas kalau bercerita seperti apa ya? Nah Erkas mau cerita apa sih judulnya? Semut merah yang sombong. Semut merah yang sombong, itu ceritanya dari mana? Dari sekolah. Oh, dari sekolah. Itu yang tadi juga dapat juara 1 lomba bercerita ya. Oke, adik-adik seperti apa cerita dari Erkas? Kita dengarkan setelah lagu berikut ini. Semut merah yang sombong. Pagi ini sangat cerah. Matahari bersinar amat terang dan hangat. Semut merah keluar dari sarangnya. Ia terlihat sangat senang. Pasti hari ini aku akan mendapatkan banyak makanan, gumamnya. Semut merah berjalan dengan riang. Ia lalu melihat makanan melimpah di atas pohon. Ia pun menaiki pohon itu. Tak sengaja ia melewati sebuah ranting. Ternyata di bawah ranting itu ada kepompong. Kasihan sekali kamu kepompong, tidak bisa kemana-mana. Lihatlah, aku bisa pergi kemanapun aku mau. Ejek semut merah sambil menunjukkan keenam kakinya. Meskipun kepompong mendengar perkataan semut merah, tapi ia diam saja. Hal itu terjadi selama berhari-hari. Semut merah sengaja melewati kepompong hanya untuk mengejeknya. Tapi kepompong hanya diam. Suatu hari, semut merah hendak mencari makanan. Wajahnya terlihat sedikit murung. Rupanya hujan turun semalaman. Pasti ia akan kesulitan mencari makan. Tapi begitu ingat dengan kepompong yang bisa diejeknya, ia berubah menjadi senang.
Sayangnya, ketika ia melewati ranting tempat kepompong menggelantung, kepompong itu sudah tidak ada. "Kemana perginya kepompong?" gumam semut merah. Ia kesal karena tak bisa mengejek kepompong. Semut merah pun melanjutkan perjalanannya mencari makanan. Ulala, tiba-tiba ada angin berhembus. Semut merah yang belum sempat berpegangan seketika terbawa oleh angin. Ia lalu jatuh di genangan lumpur. "Tolong! Tolong! Tolong aku!" teriak semut merah. Semakin ia bergerak, semakin tubuhnya tenggelam. "Tolong!" Tiba-tiba ada makhluk cantik bersayap yang mendekatinya. Ia menolong semut merah dan membawanya ke tempat yang kering. Sesampainya di tempat kering, semut merah pun bertanya, "Engkau siapa, makhluk cantik? Tampaknya aku baru melihat engkau di hutan ini." Makhluk cantik yang ternyata kupu-kupu itu pun tersenyum. "Apakah kamu sudah lupa denganku, semut merah? Aku adalah kepompong yang setiap hari kamu ejek. Lihatlah, sekarang aku sama sepertimu, bisa pergi kemanapun aku mau. Bedanya, aku memiliki sayap. Indah bukan? Jelas kupu-kupu." Mendengar penjelasan kupu-kupu, semut merah menjadi malu. Rupanya, kepompong yang selalu diejeknya kini sudah berubah menjadi kupu-kupu. Bahkan kupu-kupu mau menolongnya. Sejak saat itu, semut merah bertekad tidak akan mengejek siapapun lagi. Yeay, luar biasa. Itu tadi adik-adik dongeng dari Erkas yang judulnya Semut Merah yang Sombong. Berapa lama sih Erkas latihan dongeng ini? 3 hari. 3 hari? Setiap jam ya latihannya? Enggak sih. Enggak, karena emang udah suka, jadi tidak terlalu sulit ya. Oke, dari cerita yang Erkas sampaikan, apa sih pesan yang ada di cerita itu? Jadi kita tidak boleh meremehkan orang lain. Karena belum tentu kita lebih baik darinya. Mantap. Nah adik-adik, luar biasa kan cerita yang sudah disampaikan oleh Erkas tadi dengan penyampaian cerita yang bagus. Kemudian Erkasnya juga sudah bisa mengambil intisari atau pesan dari cerita atau dongeng yang disampaikan. Oke, semoga kita semua termasuk adik-adik Kak Yuli yang ada di rumah tidak seperti semut merah yang sombong itu ya. Karena kan akhirnya ditolong juga dia sama kupu-kupu itu, ya kan? Oke, nah selain itu adik-adik, Erkas juga mau ngaji ya? Seperti apa ya? Karena tadi kan di awal Erkas sudah bilang kalau Erkas juga juara berbagai lomba membaca surah ayat suci Al-Quran ya, lomba yang sudah diikuti oleh Erkas. Nah, nanti akan kita dengarkan, tapi kita berhibur lagi ya dalam sajian lagu-lagu berikut karena kita masih dalam acara Kreasi Anak Negeri. Adik-adik masih dalam acara Kreasi Anak Negeri Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nah, masih sama Erkas dari SDIT As-Sakinah Tanjung Pinang. Hari ini setelah tadi Erkas mendongeng, berikutnya Erkas akan ngaji surah Al-Qari'ah. Oke, Erkas silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man
Masya Allah, itu adik-adik bacaan Surapenda dari Erkas, dari SDIT As-Sakinah Tanjung Pinang. Erkas siapa sih yang ngajarin Erkas ngaji? Bunda sama Ustazah Nurul. Bunda sama Ustazah Nurul. Ustazah Nurul itu siapa? Dari tempat Erkas ngaji atau dari SDIT? SDIT. Dari SDIT. Siapa dong Ustazah Nurulnya? Assalamualaikum Ustazah Nurul. Semoga sehat selalu. Itu bukan hanya untuk Ustazah Nurul ya, tapi juga para ustaz dan ustazah di SDIT As-Sakinah Tanjung Pinang. Dan Erkas adalah kalau Kak Yuli tidak salah siswa ketiga ya yang Kak Yuli undang jadi bintang tamu Kak Yuli dari SDIT As-Sakinah Tanjung Pinang. Oke, nah Erkas, Erkas kita kan sekarang masih di masa pandemi COVID-19 nih. Nah itu kan aktivitas kita berada di luar rumah, berada di keramaian dibatasi. Termasuk juga belajarnya secara online kan. Erkas suka nggak sih belajar secara online dari HP, kemudian tidak jumpa sama teman-teman di sekolah? Sorry saya yang pakai suara ya. Lebih suka tatap muka secara langsung di sekolah. Oh lebih suka belajar secara di sekolah, kenapa? Karena enak bisa ketemu teman-teman, bisa belajar bersama. Oh, jadi kalau pakai HP itu bosan nggak sih Erkas? Bosan. Erkas ada rasa kendalanya nggak sih? Susah nggak sih belajar pakai HP? Kadang sinyalnya suka putus-putus. Oh gitu, terus? Wifi-nya juga kadang-kadang suka, kalau Zoom gitu suka keluar sendiri. Oh, kadang-kadang ada gangguan di sinyal dan wifi-nya ya. Oke, tapi tetap nikmati kan belajarnya dengan secara daring itu. Oke deh. Erkas, kalau di sekolah teman-teman Erkas siapa aja sih? Boleh dong sebutkan nama-namanya. Safa, Rana, Akila, Zizi, Gazia, Arke, Kaisha, Pipi. Oke, itu teman-teman Erkas di sekolah ya. Masih banyak. Rindu nggak sih sama mereka? Rindu. Rindu. Jadi biasanya kalau sekarang komunikasi sama teman-teman Erkas di sekolah gimana? Pakai HP aja ya? Jumpa di Zoom ketika belajar online? Oke deh. Atau pakai video pembelajaran. Oh, pakai video pembelajaran. Oke, nah Erkas, hobi Erkas apa nih? Selain tadi masak? Hobi Ekas tadi ada juga menggambar sama bercerita. Bercerita. Oke, tadi bercerita udah. Kalau menggambar, Erkas juga suka? Suka. Itu yang diajarin dari sekolah atau dari Bunda? Bunda, Bunda, biasanya Erkas gambar apa sih? gambar pemandangan atau orang. Itu juga pernah ikut dilombakan? Pernah juara? Enggak. Nggak pernah, tapi tetap ikut ya? Oke deh, Erkas, nah kita masih pandemi, sekolah masih dilakukan secara daring. Memang sih, beberapa teman-teman Erkas yang sudah datang ke sini, ikutin acara ini, Kak Yuli selalu tanya, suka nggak sih belajar daring? Nah, jawabannya ada yang suka, ada yang tidak. Tapi tetap dasarnya mereka rindu untuk belajar di sekolah, jumpa teman-teman langsung. Karena mereka bilang juga ilmunya lebih cepat sampai gitu. Erkas gitu nggak sih rasanya? Selain itu Erkas suka apa lagi sih? Buat konten-konten di YouTube. Wow, buat konten-konten di YouTube. Ih, Kak Yuli aja nggak punya loh. Oke, buat konten di YouTube. Emang biasanya Erkas tuh kontennya apa sih isinya? Ada mengaji, bercerita, menyanyi. Ekas juga ada video bermain permainan tradisional Ekas bersama kakak dan abang dari Forum Anak Tanjung Pinang. Oh, Erkas gabung di Forum Anak Tanjung Pinang. Iya, oke. Tadi kalau boleh tahu nama YouTube-nya apa sih Erkas? Ekas Corner. Erkas Corner. Wow. Nah, adik-adik yang penasaran kegiatan-kegiatan Erkas, boleh dilihat di YouTube, channel YouTube-nya atas nama Erkas Corner. Itu berbagai kegiatan Erkas ada di akun YouTube itu ya. Oke. Jangan lupa di subscribe, di share, ya, di like gitu kan. Oke deh, Erkas, di penghujung acara kita apa nih yang Erkas harapkan? Karena kan kita masih di masa pandemi, jadi Erkas harapannya apa? Ekas harapannya semoga virus corona cepat hilang dan kita bisa sekolah tatap muka lagi. Karena Ekas rindu dengan ustaz-ustazah dan teman-teman. Oke, rindu sama teman-teman. Nah, kalau tadi pelajaran yang Erkas suka ada bahasa Inggris. Kalau ustazah yang Erkas
Favorit kan ada nggak sih? Semuanya favorit Ekas. Oh, semuanya favorit Erkas. Oke deh, karena semuanya memberikan ilmu-ilmu dan pengetahuan untuk Erkas ya. Oke, selain itu Kak Yuli mau Erkas salam-salam nih untuk orang tua, untuk gurunya, dan untuk teman-teman Erkas di sekolah maupun yang ada di rumah. Assalamualaikum semua ustadz-ustadzah SDIT As-Sakinah. Ekas doakan semoga selalu sehat dan kita bisa cepat belajar di sekolah lagi. Ekas rindu sekali suasana sekolah. Terima kasih bimbingannya pada kami anak didikmu. Juga terima kasih pada ayah, bunda, adik, nenek, keluarga yang selalu mendukung Ekas. Oke, nah adik-adik demikian ya kebersamaan kita untuk hari ini. Tadi sama Erkas dari SDIT As-Sakinah Tanjung Pinang. Erkas, Kak Yuli ucapkan terima kasih ya. Oke, nah untuk adik-adik Kak Yuli yang juga mau berbagi cerita, berbagi pengalaman seperti Erkas, boleh ke RRI Tanjung Pinang temuin Kak Yuli. Karena siaran ini disiarkan setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Erkas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RRI, sekali di udara, tetap di udara.